kita mau review singkat mengenai kedatangan Innova 2KD yang kita review, yang kita upgrade tenaganya pakai turbo, kemudian open filter, nozzle, dan lain-lain. Oke, stay tune dulu aja ya, nanti kita jelasin. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change. Oke, sebenarnya ini mobil datang tempat kita udah ada beberapa part yang kita pasang ya, kayak salah satunya nih intercooler dia pakai flex, ya, dia pakai flex. Kemudian apa namanya, jalan sih sebenarnya masih standar, kemarin masih pakai filter replacement biasa yang bulat gede. Kemudian turbo masih standar. Kemudian apa namanya, belum ada breather hose dan segala macamnya, nggak ada. Paling cuman kemarin itu cuman intercooler doang. Nah, datang ke tempat kita mau kita upgrade, seenggaknya naik berapa PSI lah katanya gitu, seperti itu. Nah, akhirnya kita pasangin turbo plug and play dari Flex Street 2KD42. Nah, turbo yang satu ini dia kompatibel buat Innova 2KD sama ini ya, apa namanya, Fortuner Kebo yang non VNT ya. Buat yang apa, turbonya bisa plug and play ini, dia kalau kita bilang busnya bisa sampai 35 PSI gitu. 35 PSI itu harganya di Rp6.500.000 on the road. On the road udah kayak ini aja ya, udah kayak jual mobil aja ya. 6,5 juta itu dalam itu pemasangan. Kemudian satu perlu kalian tahu bahwa kalau Innova 2KD biasanya kalau yang mau buat harian cocoknya mau pakai yang Street 2KD seperti ini ya, karena dia tenaganya dari bawah udah ngisi. Cuman kalau misalnya mau yang ada kencangan dikit, pakai bila dia yang lebih gede yang 44, itu pakai flex 44 dia bisa untuk mobil ini juga. Tapi ya mungkin ngisi tenaga itu di sekitar 1800 rpm baru naik dia. Itu biasa orang pakai buat balap-balapan gitu. Kalau buat harian ya lebih enak yang seperti ini gitu. Cakep sih turbonya ya dari Flex. Nah, kemudian downpipe-nya juga sepertinya udah diganti. Downpipe, front pipe udah diganti, exhaust-nya. Dia model turbo atas, makanya dia dia headernya gue nggak kelihatan nih, kayak headernya yang udah diganti ya sebelumnya ya, di bengkel sebelumnya. Mungkin pakai flex atau gimana sih, kurang tahu ya. Lanjut dulu ya. Kalau masalah kalian beli Street 2KD42 itu paketannya tuh ada turbo, kemudian wastegate ya, kemudian ada oil line kit juga udah ada. Nah, untuk bagian depannya kita kasih open filter nih biar lebih kencang lagi, karena memang kalau untuk turbo-turbo seperti ini enakan dia dikasih open filter supaya penyerapan udaranya masuk ke intake tuh lebih besar dan pembakaran lebih tinggi lagi gitu. Nah, untuk pipingnya sendiri kita pakai yang Ake warna biru. Nah, kita ada beberapa warna juga sih buat mobil-mobil juga. Kemudian nih open filternya kita pakai yang Aero ini kita ada 4 warna, yang biru, hitam, merah, sama ungu, tergantung dengan nuansa ataupun konsep dari mobil kalian warna apa di engine bay-nya ya. Kemudian untuk posisinya memang agak mepet ya, karena piping intercoolernya model seperti ini, tapi ini aman sih, nggak mentok apa sama sekali, aman semuanya ya. Lanjut di bagian sini atasnya itu kita kasih breather hose dari HPD plus juga adaptornya. Harga nanti kita kasih di bawah, harganya sama adaptornya berapa. Yang pastinya buat mobil-mobil yang lain juga kita juga punya breather hose selang hawa buat mobil-mobil diesel yang upgrade tentunya. Tapi untuk selang yang satu ini dia hanya sampai tengah doang karena dia nggak panjang. Nah, kebanyakan orang juga pengennya sampai ke belakang ya, belakang knalpot itu nanti paling ditambahin selang doang sih kita gitu, tergantung berapa N. Nah, biasanya kalau KD ini dia pakai 10 AN. Kalau GD dia 12 AN. Tuh. Lanjut lagi. Kalau kita lihat ini ya di bagian sini, nah bagian injektornya
Nah sebelumnya dia waktu datang pertama ke tempat kita tuh buat upgrade, dia nggak bilang mau ganti nozzle nih. Nah kita sebenarnya juga bingung sih, antara tahu atau enggak atau gimana nih ownernya, kenapa nggak mau pasang nozzle. Dan akhirnya pas datang ke tempat kita yang kedua kali mau ngambil mobil, kita kasih tahu bahwa penting banget kalau misalnya kalian udah upgrade turbo, nozzle juga di-upgrade. Kenapa? Biar tenaga lebih tinggi. Nah kalau misalnya pakai nozzle standar itu paling nyebusnya sekitar 25 maksimum, itu paling maksimum 25 psi. Yang bikin nanti turbonya sayang lah kita bilang ya, karena kan turbonya tuh bisa sampai 35 psi nih. Sayang kalau misalnya nozzle masih standar. Makanya kita kasih pilihan buat ganti nozzle. Nah, akhirnya dia pasang nozzle di PHC dengan kode 051 untuk itu dua, kemudian sama GoTrans sih, biar lebih shiftingnya lebih enak lagi. Karena kalau yang turbo yang seperti ini, turbo yang apa ya kalau kita bilang ya, yang plug and play, yang buat harian, buat street, enak banget kalau misalnya ditambah dengan GoTrans, biar shiftingnya lebih bagus. Nah kalau misalnya tanpa GoTrans, shiftingnya biasanya tuh agak lama dengan nyentaknya. Kalau nggak pakai GoTrans tuh biasanya kalau misalnya shifting dia turun di 1000 rpm. Cuma kalau misalnya pakai GoTrans itu di antara 400 sampai 500 rpm turunnya, jadi lebih responsif, nggak terlalu drop banget rpm-nya, jadi cepat penggantiannya. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on. Terus lagi di bagian dalam kita lihat dia pasang apa ya, bus meter. Nah bus meternya yang buat mobil dieselnya kita punya beragam tipe ya. Ini dia pakai yang model R4 black titanium. Ini harganya 1.350.000. Itu udah all in semua, tapi masih belum termasuk selang ya. Maksudnya all in itu dalam kata lain dia udah termasuk bus meter sama bracketnya gitu. Bracketnya kita kasih di titanium loh. Nah 1.350. Tuh cakep ya. Tuh 60 PSI black. Udah sih, nggak terlalu banyak banget yang kita pasang di sini. Palingan ya beberapa aksesoris yang dipasang itu seperti turbo timer. Turbo timer dipakai HKS. Kita juga punya HKS sama juga Pepsi. Ya. Nah, cuma sebenarnya kalau untuk mobil yang satu ini kita bisa upgrade yang lain ya, seperti contoh radiator upgrade. Kita ada merek Boomer itu 5,5 juta. Fungsinya tentunya buat pendinginan engine gitu. Karena kan untuk tenaga gede itu pendinginan juga butuh yang tinggi juga yang bagus gitu ya. Oke, masih bisa yang pakai standar, cuman kan nggak terlalu tahan lama, busnya juga nggak terlalu tinggi amat. Untuk yang terkeluar tadi juga kita punya merek lain seperti VRC yang ukuran 550, 230, 65 itu di harga 7,5 juta. All in semua, intercooler, kemudian custom pipingnya, sama hose sama klemnya juga udah keluar. Nah, kemudian untuk part-part artistik juga kita bisa embed di sini ya. Kita bisa aplikasikan sini. Kayak misalnya ini tabung power steering kita ada dari Flex yang buat Vigo. Nah, kalau untuk yang ini radiator tank kita ada yang dari Boomer, bukan Boomer, dari HPD kita ada. Buat brake tank untuk KD kita juga ada ready dari HPD, bagus banget. Nanti kita kasih tunjuk fotonya di sini. Nah, kemudian untuk cover engine kita bisa upgrade sebenarnya pakai MRX Performance kita punya sama HPD. MRX Performance tuh banyak banget warnanya, kalian bisa pilih. Kalau di sektor sebelah sini juga nih washer fluid. Yang untuk tabung wiper tank kita punya dari HPD yang baru. Kemudian nanti klem-kleman kita ganti pakai Spinnaker dari VRC. Kita bisa upgrade semua sebenarnya engine bay-nya. Masih dia.
make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.